Siapa yang berani memotong tangan saya? Tanya. Sudah berulang kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Hingga Rianti jadi pengikut. Assalamualaikum, halo teman-teman. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia sentosa. Video ini akan menceritakan alur film dari Mengaku Rasul Sesat, menceritakan mengenai padepokan sesat di daerah Jawa Barat. Padepokan sesat yang sebelumnya adalah sebuah pesantren itu dipimpin oleh Ki Baihaqi dan Guru Samir yang mengaku bahwa dirinya adalah Rasul. Oke, khusus Guru Samir ini kita sebut saja Samiri. Samiri ini memiliki banyak pengikut, sedikit sakti, dan suka bercocok logi dengan muridnya. Langsung aja ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan makanan, minuman, cemilan yang halal. Santai, relax. Di awal film kita diperlihatkan seorang tokoh agama yang sedang berdakwah kepada para penduduk desa. Ia bernama Samiri, Guru Samir, yang menjelaskan tentang risalah Tuhan bahwa di akhir zaman akan ada Rasul yang dikirim Tuhan untuk umat manusia. Tanpa disangka-sangka, Samiri sendirilah yang mengaku sebagai Rasul utusan dari Tuhan. Ia mengaku bisa menghapus dosa manusia dan juga menurunkan hujan. Scene berpindah di sebuah rumah sakit. Terlihat ada seorang wanita bernama Rianti yang sedang terbaring di dalam kamar rumah sakit. Di luar kamar terlihat ada Ibu Rianti dan juga seorang pria bernama Aji yang merupakan pacar dari Rianti. Di situ terlihat mereka tengah memperhatikan sebuah berita yang ada di dalam TV. Berita itu tentang sebuah kejadian pembakaran terhadap tempat ibadah yang dibikin oleh seorang ulama dan mengaku sebagai seorang nabi. 3 hari sebelum kejadian tadi, terlihat Aji yang sedang berada dalam studio musik sedang digoda oleh seorang wanita. Aji terlihat tidak tertarik dengan wanita tersebut. Namun tiba-tiba Rianti masuk dan membuatnya menjadi salah paham. Melihat Rianti beranjak pergi, Aji kemudian mengejarnya dan berusaha untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Rianti yang telah diselimuti oleh cemburu yang sangat kuat membuatnya marah dan kemudian menampar Aji. Esok hari terlihat Rianti pergi dari rumah menaiki bus untuk menenangkan hatinya. Ia bermaksud mengasingkan diri ke sebuah padepokan yang dipimpin oleh Samiri. Sebagai informasi, jadi dahulu ternyata hubungan Rianti dan Aji ditentang oleh orang tuanya, tetapi Rianti bersikeras berpacaran dengan Aji. Orang tua Rianti berpikir bahwa Aji bukanlah seorang pemuda yang baik. Rasa sesal Rianti semakin sakit ketika kemarin dirinya melihat bahwa Aji sedang bersama dengan wanita lain. Karena rasa sakit hati yang mendalam, Rianti lantas memutuskan untuk pergi dari rumah dan bergabung dengan padepokan Samiri untuk menenangkan dirinya. Samiri adalah seorang ulama yang kemarin diberitakan mengaku sebagai seorang nabi. Diperlihatkan Aji yang sedang bersama ayah Rianti di rumah sakit. Mereka merasa heran mengapa Rianti mau ikut bergabung dengan padepokan Samiri. Mereka lalu melihat sebuah berita tentang kejadian kebakaran di padepokan Samiri. Di dalam berita tersebut terdapat seorang ustadz yang berkata bahwa ajaran Samiri sesat karena tidak ada nabi lain selain Nabi Muhammad SAW. 3 hari sebelum kejadian kebakaran di padepokan milik Samiri, terlihat ada seorang pejabat yang datang ke padepokan untuk bertemu dengan Samiri. Pejabat itu terlihat mencium tangan Guru Samir atau Samiri, dan murid-murid Samiri yang melihat merasa takjub karena mereka berpikir bahwa mencium tangan sang guru sama saja dengan mencium Hajar Aswad. Kocak. Setelah pejabat pergi, terlihat dari seorang wanita yang berdiri dengan memandang ke arah Samiri. Sepertinya wanita itu sangat mengagumi Samiri dengan ajaran yang dia bawa. Malam harinya terlihat Samiri sedang bertausiah di atas mimbar, kemudian berkata bahwa tidak ada siapapun orang yang bisa menghalanginya untuk menjadi pengikutnya. Mendengar itu, Rianti yang duduk bersama dengan pengikut Samiri lain kemudian bertanya, bagaimana jika yang menghalangi itu adalah orang tuanya sendiri? Dengan tegas Samiri kemudian menjawab, yang menghalangimu itu termasuk musuh Allah dan wajib untuk dimusuhi. Dia juga menjelaskan bahwa memusuhi orang seperti itu termasuk jihad dan wajib diperangi.
Setelah melakukan tausiah, Samiri dan Ustadz bernama Baihaqi terlihat berdebat tentang apa yang disampaikan Samiri tadi di atas mimbar. Samiri lantas memperingatkan Ustadz Baihaqi untuk tidak mencampuri urusannya. Beberapa saat kemudian terlihat ada seorang perempuan yang datang menemui Samiri. Perempuan tersebut lantas diajak oleh Samiri ke dalam sebuah ruangan secara diam-diam. Istri Samiri kemudian datang menemui Ustadz Baihaqi dan bertanya tentang keberadaan suaminya. Sang Ustadz lantas berkata bahwa Samiri tidak ada di sini dan meminta istri Samiri untuk kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah terlihat istri Samiri begitu sangat sedih melihat anak perempuannya yang sedang sakit. Kemudian anak tiri Samiri bernama Rehan mencoba menenangkan sang ibu agar tidak bersedih lagi. Samiri kemudian datang dan masuk ke dalam kamar untuk melihat anaknya yang sedang sakit. Dia lalu menggendong sang anak dan berkata bahwa dia terlalu sibuk dengan padepokan hingga membuatnya lupa dengan anak tersayangnya. Namun ternyata yang dikatakan Samiri ini adalah sebuah kebohongan. Yang sebenarnya terjadi, ternyata tadi Samiri tengah bercocok logi dengan seorang wanita muda yang bernama Marni. Marni terlihat meminta Samiri untuk segera meresmikan hubungan mereka berdua. Samiri meminta Marni untuk bersabar karena hubungan yang didasari oleh cinta itu juga halal di mata Tuhan. Keesokan harinya, datanglah Aji ke padepokan Samiri untuk mencari Riyanti. Aji kemudian ditegur oleh murid Samiri yang bertanya apa keperluan dirinya datang ke padepokan tersebut. Aji lantas beralasan bahwa kedatangannya ke sini untuk belajar ilmu agama. Murid itu kemudian meminta Aji untuk mendaftar dahulu. Sesampainya di tempat pendaftaran, Aji lantas menemukan banyak sekali sebuah kejanggalan. Dia menemukan sebuah penghapusan dosa dan dijamin bisa masuk surga bila membeli sertifikat yang dikeluarkan oleh padepokan. Di tempat lain, Rehan yang bersama Riyanti lantas menyarankan agar Riyanti belajar agama di tempat lain. Namun Riyanti menolaknya karena sudah merasa nyaman belajar agama di padepokan tersebut. Beberapa saat kemudian Riyanti melihat Aji yang tengah mengobrol dengan Samiri. Aji lalu mengajak Riyanti ke sebuah tempat untuk berbicara empat mata dengan dirinya. Di sini Aji mengatakan kepada Riyanti bahwa dia disuruh orang tuanya untuk membawa Riyanti pulang kembali ke rumah. Mendengar perkataan Aji, Riyanti langsung menolaknya dan menyuruh Aji untuk pulang sendiri. Saat tengah berdebat, tanpa sengaja mereka berdua melihat Samiri yang sedang berjalan masuk ke dalam sebuah gudang. Riyanti kemudian berkata kepada Aji bahwa Samiri sedang melakukan tafakur, meminta petunjuk kepada Tuhan. Aji yang mendengar perkataan Riyanti lantas merasa heran kenapa tafakur tidak dilakukan di dalam masjid, justru dalam sebuah gudang. Aji lalu mengajak Riyanti mendekat dan mengintip apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Samiri. Aji kemudian terkejut karena mendapati Samiri yang sedang bersama seorang perempuan dan seperti ingin melakukan cocok logi. Mendengar perkataan Aji, Riyanti lantas tidak percaya dan berkata bahwa yang dilihat Aji adalah kekeliruan. Aji lalu minta Riyanti melihatnya sendiri. Namun saat Riyanti mengintip, yang dia lihat adalah Samiri yang tengah berdoa. Beberapa saat kemudian mereka lantas dikagetkan dengan kedatangan Samiri yang datang tiba-tiba di hadapan mereka. Samiri lantas bertanya apa yang sedang mereka lakukan di sini, karena tempat ini terlarang dan hanya atas izinnya orang boleh datang ke sini. Riyanti kemudian meminta maaf dan bergegas mengajak Aji untuk pergi dari tempat tersebut. Aji terlihat masih berusaha untuk menjelaskan apa yang dia lihat tadi kepada Riyanti. Namun Riyanti masih bergeming dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pacarnya. Beberapa saat kemudian Aji lantas merasa terkejut setelah melihat Samiri yang udah berada di sana mengajar muridnya ilmu bela diri. Di sini Aji merasa bingung mengapa tiba-tiba Samiri bisa berada di tempat berbeda di waktu bersamaan. Riyanti lantas menjelaskan guru Samiri adalah manusia suci sehingga dirinya bisa berpindah tempat dengan cepat atas seizin Allah. Aji yang masih tidak percaya dengan kejadian tersebut lantas disuruh pulang oleh Riyanti karena hanya buang waktu jika dirinya masih di sini. Malam harinya terlihat Samiri sangat marah karena ada orang yang hampir mengetahui apa yang dia lakukan tadi siang.
Ustadz Baihaqi lantas meminta Guru Samiri berhati-hati dan tidak sering-sering datang ke gudang tersebut agar tidak mengundang orang lain yang merasa penasaran. Mendengar nasihat Ustadz Baihaqi, Samiri semakin menjadi marah karena merasa bahwa Ustadz Baihaqi merasa sok pintar dari dirinya. Dengan raut wajah kesalnya, Samiri kemudian bergegas pergi meninggalkan Ustadz Baihaqi. Tengah malamnya, Aji yang sedang tertidur lantas melihat Samiri datang ke dalam mimpinya. Di dalam mimpi tersebut, Aji dihajar oleh Samiri hingga membuat wajahnya babak belur. Saat terbangun dari tidurnya, Aji merasa terkejut dengan wajahnya yang babak belur. Seperti di dalam mimpinya, ternyata Guru Samiri memang sengaja datang ke mimpi Aji untuk menghajarnya karena kejadian tadi siang di mana Aji hampir membuka rahasianya. Gokil emang ini Samiri. Di keesokan paginya, Aji lantas mendatangi Samiri dan berkata kepada semua orang bahwa Samirilah yang telah memukulnya. Namun semua orang tidak percaya dengan perkataan Aji, termasuk pacarnya sendiri, Rianti. Di sini Rianti malah menganggap Aji sudah gila karena tidak mungkin ada orang yang menghajarnya dalam mimpi dan menjadi luka di kehidupan nyata. Tidak peduli dengan perkataan Rianti, Aji kemudian mencoba mengajak Rianti pulang karena merasa bahwa tempat ini sudah sangat aneh. Rianti yang masih menolak ajakan Aji justru menampar wajah pacarnya tersebut di depan Samiri dan juga para pengikutnya. Beberapa saat kemudian ini datanglah Rehan mengajak Aji pergi dari tempat itu dan membawanya ke rumahnya. Di rumah Rehan, Aji lantas bertanya apakah Rehan juga tidak percaya dengan apa yang dia katakan tadi. Rehan tidak bisa menjawab pertanyaan Aji, namun dia tidak memungkiri bahwa Samiri ayah dirinya memiliki sebuah keanehan. Rehan menambahkan bahwa Samiri memiliki dua kepribadian berbeda, di mana dia kadang lembut namun juga kadang-kadang menjadi galak. Di tempat lain diperlihatkan Marni terlihat muntah-muntah di dalam rumahnya dan sang ibu berpikir bahwa Marni seperti orang yang sedang hamil. Sambil menangis, Marni lantas memeluk ibunya dan bercerita tentang kejadian sebenarnya bahwa dirinya yang telah dihamili oleh Samiri. Saat ayah Marni datang, sang ibu lantas menjelaskan dengan menangis bahwa Marni telah dihamili oleh Samiri. Mendengar hal tersebut, ayah Marni menjadi sangat marah dan seperti ingin memukul Marni. Singkat cerita, ayah Marni kemudian datang ke padepokan Samiri bersama warga desa yang terlihat sudah sangat marah. Ayah Marni meminta Samiri bertanggung jawab atas kelakuan yang telah menghamili Marni. Melihat warga desa yang sangat banyak dan ayah Marni yang telah murka, Samiri lantas membantah apa yang dituduhkan kepadanya. Samiri berkata bahwa dirinya adalah manusia suci dan tidak mungkin melakukan perbuatan nista seperti yang dituduhkan ayah Marni terhadap dirinya. Marni yang mendengar perkataan Samiri kemudian merasa kaget dan merasa sangat sakit hati karena tidak diakui oleh Samiri. Dengan percaya diri, Samiri lantas berkata kepada para warga untuk memotong tangannya guna membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dia berkata jika tangannya kembali utuh setelah dipotong, maka dia benar-benar adalah manusia suci yang tidak mungkin menghamili Marni. Setelah itu Samiri mengambil sebuah pedang dan meminta ayah Marni untuk memotong tangannya di depan warga desa. Dengan penuh amarah, ayah Marni memotong tangan Samiri untuk membuktikan bahwa perkataan dirinya adalah salah. Terlihat Samiri meringis kesakitan karena tangannya yang telah putus dipotong oleh ayah Marni. Ustadz Baihaqi kemudian meminta murid-murid untuk membawa Samiri masuk ke dalam rumah. Para warga sejenak merasa yakin bahwa Samirilah yang telah menghamili Marni karena tangan Samiri yang tidak tumbuh lagi. Beberapa saat kemudian Samiri keluar dari dalam rumah dengan keadaan tangan yang telah utuh. Melihat itu para warga menjadi bingung dengan apa yang dia yakini tadi. Samiri lantas berkata bahwa dia adalah manusia suci dan juga utusan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Dia juga menjelaskan bahwa tangannya menjadi utuh kembali karena dia tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh ayah Marni. Melihat kejadian tersebut, ayah Marni terlihat marah dan kemudian mengajak Marni pergi dari tempat tersebut. Karena kejadian ini, Samiri semakin dipercayai banyak orang bahwa dirinya benar-benar sebagai utusan Tuhan. Rianti yang melihat semua kejadian tadi semakin membuat dirinya mengagumi sosok Samiri.
Di malam harinya terlihat banyak sekali murid-murid Samiri berkumpul termasuk Rianti. Namun tidak ada Rehan di dalamnya. Rehan dan Aji ternyata tidak percaya dengan kejadian yang dilakukan oleh Samiri tadi siang. Mereka seperti mengendap-endap untuk mencari tahu siapa sebenarnya Samiri tersebut. Dengan memanfaatkan suasana padepokan yang sepi, mereka berdua lantas masuk ke dalam ruangan Guru Samir dan Ustadz Baihaqi. Mereka mencoba mencari bukti bahwa semua yang dikatakan oleh Samiri adalah sebuah kebohongan. Hingga pada akhirnya saat mereka masuk ke dalam kamar Ustadz Baihaqi, Aji menemukan sebuah pedang yang digunakan untuk memotong tangan Samiri tadi siang, dan Rehan menemukan sebuah baju yang berlumuran dengan darah. Mereka lantas bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di kejadian tadi siang. Samiri yang sedang melakukan tausiah di hadapan para pengikutnya kemudian berkata dirinya menjamin bahwa semua pengikutnya akan masuk surga. Ia juga menegaskan kembali bahwa dia adalah seorang rasul dan utusan dari Tuhan. Di tempat lain diperlihatkan Ustadz Baihaqi terlihat menemui Ayah Marni dan juga warga desa sambil berkata bahwa dia telah memperingatkan Samiri untuk tidak berbuat seperti itu. Di sini Ustadz Baihaqi berniat mengompori warga desa agar segera bertindak menghukum Samiri. Warga yang telah terprovokasi dengan ucapan Ustadz Baihaqi kemudian berduyun-duyun datang ke padepokan milik Samiri. Mereka berencana membakar padepokan tersebut karena telah dianggap mengajarkan ajaran sesat. Para pengikut Samiri yang mengetahui warga desa datang ke padepokan lantas merasa khawatir dengan apa yang akan dilakukan para warga. Namun Samiri berusaha menenangkan pengikutnya dan berkata bahwa pengikut Rasul pasti mendapatkan pertentangan dan juga perlawanan. Para warga desa yang telah sampai di padepokan lantas membakar tempat tersebut dan membuat suasana menjadi sangat mencekam. Terlihat api yang telah menyebar dengan hebatnya lantas membuat para pendukung Samiri juga ikut terbakar. Samiri kemudian tewas di tempat tersebut dan para pengikutnya yang selamat lantas dihajar warga dan dibakar hidup-hidup. Aji dan Rehat kemudian datang dan segera masuk ke dalam pondok untuk mencari keberadaan Rianti. Dari kejauhan terlihat Ustadz Baihaqi yang melihat pondok Samiri terbakar hanya terdiam dan berjalan pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sana juga ada istri Samiri yang tampak tidak sedih melihat suaminya terbakar di dalam padepokan. 3 hari setelah kejadian pembakaran pondok milik Samiri, terlihat para warga yang sedang di ladang membicarakan tentang kejadian tersebut. Mereka membicarakan tentang Samiri yang tewas terbakar, juga keberadaan Ustadz Baihaqi yang tiba-tiba hilang. Salah satu petani lantas berkata kemungkinan Ustadz Baihaqi menghilang karena merasa malu dengan kelakuan Samiri. Beberapa saat kemudian para warga menjadi terkejut setelah melihat Samiri dengan keadaan sehat walafiat berada di depan mereka. Mereka semuanya terdiam dan berpikir bagaimana mungkin orang yang telah mati bisa hidup kembali. Berita ini kemudian menyebar ke seluruh negeri tentang kebangkitan Samiri dari kematian. Kembali ke Aji yang sedang menunggu Rianti di rumah sakit, kemudian terkejut karena mendapati Rianti telah menghilang dari kamar rumah sakit. Ternyata Rianti kembali ke tempat Samiri yang diberitakan telah hidup kembali. Karena kekagumannya dengan Samiri membuat Rianti gelap mata dan memutuskan menikah dengan Samiri. Aji yang datang ke tempat Rehan lantas merasa sedih setelah tahu Rianti akan menikah dengan Samiri. Melihat Aji yang marah dan sedih, Ibu Rehan lantas menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya terjadi. Dia bercerita bahwa anak perempuannya Sarah bukanlah anak kandung dari Samiri. Jadi dahulu Samiri menikahi dirinya saat kandungannya telah berumur 1 bulan. Ia juga menceritakan sebuah rahasia lain di mana Ustadz Baihaqi dan Samiri adalah saudara kembar. Mendengar cerita tersebut, Rehan dan juga Aji lantas memutuskan datang ke makam Samiri dan membongkarnya. Di sana mereka menemukan fakta bahwa yang tewas terbakar bukanlah Samiri melainkan Ustadz Baihaqi. Mereka di sini juga menemukan fakta lain bahwa dahulu yang tangannya dipotong bukanlah
bukanlah Samiri, melainkan Ustadz Baihaqi. Setelah mengetahui fakta ini, Aji dan Rehan lantas berlari ke desa untuk mengungkap kebusukan yang telah dilakukan oleh Samiri. Di tempat lain, diberikan Samiri yang telah resmi menikah dengan Rianti lantas terlihat akan melakukan pencocokan logi. Namun, tiba-tiba Rianti menusuk Samiri hingga membuatnya tewas. Jadi ternyata selama ini Rianti telah mengetahui kebusukan asli dari Samiri. Dia kemudian merencanakan pembunuhan tersebut dan menunggu Samiri dalam keadaan lengah. Setelah membunuh Samiri, terlihat Rianti berjalan keluar rumah dengan menangis. Beberapa saat kemudian, Aji dan Rehan yang datang ke rumah Samiri kemudian terkejut karena melihat Samiri yang telah tewas. Ibu Rianti kemudian datang memeluk Rianti yang menangis. Lalu film pun the end. Oke teman-teman, sekian alur cerita film Mengaku Rasul. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe.